Bener kan? Kata gue juga apa? Suatu saat pasti akan ada butuhnya lagi. Kemarin sok-sokan ngerendahin Bapak Prabowo dengan menilai 11/100. Kemarin juga bilang bahwa Prabowo itu tidak tahan menjadi oposisi. Sekarang apa? Sekarang minta dukungan. Anies Baswedan menyatakan siap bertemu dengan Prabowo Subianto jelang Pilkada Jakarta 2024. Menurut Anies Baswedan, pertemuan dengan Prabowo Subianto ini guna membangun komunikasi politik jelang Pilkada Jakarta 2024. Kalau saya saran aja ya Bapak Prabowo, jangan dikasih hati lagi. Karena yang satu ini beda, seperti kacang lupa kulitnya. Tidak ada rasa terima kasihnya Pak. Ya, jangan dikasih hati lagi. Kok Ahok membuat Kok Ahok merasa kalau sekarang dikasih jabatan gubernur sudah lebih siap. Kenapa waktu itu bilang saya sudah lebih siap jadi gubernur? Iya, Anda pernah nggak kuliah S3 di Makobrimob? Ini jebolan Makobrimob, bos. Itu kok aku serius nanya, jebolan Makobrimob itu menurut Ahok menaikkan harga, bukan justru menurunkan. Saya nggak bicara harga. Kalau harga memang kekuasaan Tuhan kasih orang miliki. Yang saya maksud, Anda di dalam itu belajar menguasai diri. Karena yang paling penting pun, penguasaan diri itu melebihi orang yang menaklukkan kota. Jadi kalau kamu jadi jenderal yang hebat, bisa menaklukkan satu kota, itu kalah dengan orang yang bisa menguasai diri. Nah, itu kelemahan saya kasih contoh kan. Kalau dulu dia bilang ini bukan teh air putih, gue ajak lu ribut. Berjam-jam tuh, ngabisin waktu gitu. Kalau sekarang saya cuma sekian. Karena di dalam tuh saya belajar. Dan kemudian? Nah itu jadi satu, saya bilang kan. Saya jadi belajar banyak di dalam. Banyak orang tanya, kalau dunia bisa diputar balik, kamu mau nggak kalau bisa menghindari? Kan biasa film-film kan gitu kan. Waktu gitu kan. Putar, lalu kita supaya menghindari itu. Anda bisa jadi gubernur, tapi Anda juga tidak masuk ke tahanan. Itu yang saya maksud. Saya bilang, saya pilih tetap sama. Kenapa? Karena saya akan jauh lebih siap jadi apapun ketika saya bisa menguasai diri saya. Dan apakah memang... Itu yang saya maksudkan. Dan ketika mengatakan itu berarti siap, kalau kita bicara konteks politik hari-hari ini, yang di depan mata kan pilkada serentak. Termasuk juga kesiapan untuk maju ke salah satu pilkada, apakah Jakarta atau saya apapun. masih tetap politisi. Sebagai kader politik, di tugas manapun bisa. Tapi sebagai teman Ibu Mega, saya mesti bilang dong, Bu, saya nggak mau itu. Kalau saya berharap sih, memang Mas Anies biar nggak ikut lah. Ribet itu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah, teriak-teriak curang, ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo berjilid-jilid. Dan jika kalah nanti kemudian menyalahkan KPU, menyalahkan DKPP, menyalahkan Bawaslu, ya, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo, dan ujung-ujungnya demo berjilid-jilid begitu ya. Kita punya rekam jejak Mas Anies di Jakarta itu kelihatan yang penting beda dengan pemerintah pusat. Ketika Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKJ 5 tahun mulai tahun 2017 sampai 2022, itu menunjukkan Mas Anies itu kelihatan balik loh. Yang penting itu beda pendapat dengan pemerintah pusat, dan ini tidak menguntungkan Indonesia, terutama adalah Jakarta. Apalagi kita punya pengalaman di tahun 2017 ketika Mas Anies menggunakan diksi rasis ya, yang mengatakan kemenangan Mas Anies di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Dan pernyataan itu ya tentu ditujukan kepada Mas Ahok yang karena ini tidak menguntungkan bangsa dan negara. Siapapun calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, meskipun latar belakangnya memang bukan dari pribumi, jikalau mereka sudah warga negara Indonesia maka kita anggap sebagai anak bangsa. Tetapi pernyataan Mas Anies yang kemudian mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKJ adalah kemenangan pribumi, ini seolah-olah Mas Anies mengatakan bahwa Mas Anies pribumi, kemudian Mas Ahok bukan pribumi. Saya contohkan Jawa Barat itu kosong Pak untuk guru pendidikan agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu Pak, semua volunteer tanpa gaji Pak. Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu anak-anaknya 100%, hampir 90 sampai 100% Kristen. Tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu Pak.
seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu, Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak di sana, Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu. Tidak satu pun orang Kristen, Pak, guru agama Kristen, Pak. Untuk formasi P3K itu domainnya pemerintah daerah, bukan Kementerian Agama lagi. Jadi untuk pengangkatan untuk formasi ini diajukan oleh BKD provinsi, Pak. Atau kota ataupun kabupaten. Nah, yang mempersulit BKD? Ya, kita tidak tahu siapa yang mempersulit, tapi yang jelas bahwa tidak dibuka formasinya. Banten itu, Pak, sampai hari ini, Pak, itu hampir semua sekolah yang ada anak-anak Kristennya itu, Pak, guru terpaksa dari luar datang volunteer tanpa gaji, Pak. Minimal 15 anak dalam satu sekolah harus ada guru agama dengan sesuai dengan agamanya, berarti sudah wajib pemerintah menghadirkan guru. Permendiknasnya juga demikian, untuk menyampaikan kepada beberapa daerah atau provinsi ini, khususnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Pekanbaru, dan beberapa daerah lagi, Padang. Dan kami berharap bahwa kehadiran pendidikan di Indonesia itu bagi semua golongan masyarakat. Tidak boleh pandang bulu. Di Indonesia ini 10 tahun, 5 tahun terakhir ini, Mbak, Kristenfobia dan sentimen anti-Kristen ini semakin parah. Sudah dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Ini aku punya data, Mbak, sejak pasca Pilpres saja itu sudah terjadi ada 6 kasus. 6 kasus umat Kristen sedang ibadah dibubarin, gereja ditolak, dan berbagai macam bentuk persekusi yang menimpa kepada umat Kristen minoritas di negeri kita. Ini aku ada datanya biar diaspora Indonesia tahu. 8 Mei 2024 ada pembubaran doa di rumah perumahan Ciremai Indah Grace. 16 April 2024 persekusi rumah doa di Pandeglang, Banten. 28 Maret 2024 pembubaran ibadah minggu dan pencopotan papan gereja GKII Semboja, Kalimantan Timur. 17 Maret 2024 pembubaran rumah doa di Sagabunar, Balaraja, Tangerang. Aku punya data sampai 2023, 2 tahun, itu hampir setiap bulan, Mbak. Hampir setiap bulan terjadi pembubaran ibadah minggu, penolakan gereja di seluruh daerah di Indonesia. Apa yang Mas melihat dalam hal ini supaya bisa dapat teratasi dengan baik? Ya, solusinya. Jadi Mbak Gali, kalau pemerintah melakukan pekerjaan dengan baik, kalau pemerintah menegakkan hukum dan menjaga hak azazi setiap warganya untuk beribadah, tidak perlu ada aktivis seperti saya. Saya ada karena pemerintah berarti they don't do their job. Mereka tidak melakukan pekerjaan mereka. Kalau memang pemerintah Indonesia tidak bisa dibuka matanya, mungkin saya mengadu ke pemerintah Amerika, mungkin pemerintah Amerika nanti yang buka mata sama telinga dan hati pemerintah Indonesia. Debatin omongan gua, Indonesia belum pantas boikot. Enggak, sebenarnya lu pada tahu nggak sih makna dari boikot itu apa? Boikot itu tindakan untuk tidak membeli, tidak menggunakan, tidak berurusan sebagai bentuk protes. Terus yang lagi lu pada lakuin ini apa, Bos? Itukah boikot, Bos? Dengan lu ngerusuh di tempat orang yang lagi kerja, lagi makan. Itukah boikot yang lu pahami? Lu pada tahu kagak karyawan yang lu boikot itu juga saudara sebangsa kita, Bos. Kok hobi banget hidup lu nyusahin orang? Tapi kan, Bang, bisa cari kerja di tempat lain yang netral. Cariin. Coba cariin. Enteng bener kelakuan lu pada ya. Tahu nggak berapa banyak orang di Indonesia ini yang udah di PHK? Lu sampai mikir kagak kalau ada sesuatu yang harus mereka tanggung? Entah ibunya lagi sakit, anaknya butuh susu, harus bayar ini itu. Pada mikir sampai sana nggak lu? Minimal kalau lu pada nganggur, jangan ngajak orang yang lagi kerja jadi pengangguran juga dong. Lagian boikot kok nanggung-nanggung. Semua barang yang lu pakai no buatan Amerika. Saya baru saja dengar Majelis Ulama Indonesia alias MUI menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menyampaikan salam agama lain. Dia bahkan menyebut mengucapkan selamat hari raya agama lain, menggunakan atribut hari raya agama lain, atau memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain adalah hal yang terlarang dalam Islam. Buat saya keputusan Ijtima Ulama ini mencengangkan dan sangat memprihatinkan. Buat saya itu betul-betul pertanda, ya maaf ya, keterbelakangan. Kok kayak tidak ada persoalan lain yang lebih serius untuk didiskusikan ya? Misalnya saja, para ulama ini kan kita tunggu-tunggu pandangannya mengenai hal penting yang dihadapi bangsa. Misalnya saja,
Bolehkah umat Islam melarang pembangunan rumah ibadah agama lain? Bagaimana kita seharusnya menyikapi penyerangan terhadap umat beragama lain? Apa hukumnya? Begitu kan? Para ulama yang ada di MUI kan mestinya adalah kumpulan ulama yang terkemuka, bukan ulama abal-abal, ulama berkualitas lah. Kok hasilnya begini? Umat Islam di Indonesia perlu bersama-sama menolak fatwa-fatwa yang bukan saja tidak membawa manfaat, tapi juga membawa keterbelakangan ini. Mudah-mudahan MUI bersedia mengoreksi diri. Dulu pernah saya mengkritisi tentang penggerebekan sebuah gereja di Lampung. Sekarang muncul kembali. Kali ini hanya selemparan batu dari Jakarta, dari ibu kota negara. Tepatnya di Tangerang Selatan. Ini ceritanya sekelompok mahasiswa dari Universitas Pamulang yang beragama Katolik sedang melakukan doa rosario. Tiba-tiba sama Pak RT dan kelompoknya digerebek habis-habisan dan mereka datang dengan membawa senjata tajam, memukuli mahasiswa, bahkan banyak juga mahasiswa perempuan dan bahkan ada juga yang sempat kena bacok, entah apanya. Alasannya mereka rumah tidak boleh untuk beribadah, kalau mau beribadah di gereja saja. Ini kan otak somplak. Kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, mungkin dengan 1, 2, 3, 4 orang teman. Aturan mana yang dilanggar oleh mahasiswa-mahasiswa itu? Justru aturan dari ketua RT setempat dan kelompoknya yang otaknya somplak ini yang menurut saya yang banyak melanggar peraturan. Itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak suatu kelompok untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah agamanya. Orang-orang di Pamulang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam rosario itu diperintah oleh siapa dan mengikuti tauladannya siapa? Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan itu. Pernahkah Rasulullah beserta para sahabat datang ke rumah warga yang non-muslim lalu kemudian mengancam mereka dengan pedang karena mereka berbeda agama dan melakukan ritual-ritual di rumahnya? Saya mau tanya, siapa yang pernah menemukan sejarah ini? Saya tantang sekarang. Silahkan sebut nama kitabnya. Silahkan sebut nama periwayatnya. Pernahkah Rasulullah melakukan itu? Maka kemudian saya betul-betul memprotes betapa konyolnya orang-orang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam rosario itu. Hanya karena dianggap sebagai ancaman, karena berbeda. Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyerukan kebencian kepada pemeluk agama lain. Menyerukan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda. Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti. Bahkan haram untuk diikuti. Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Saat saja bukan bulan puasa. Hei polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampai karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sombongan. Dan saya kesini ngongkos sendiri saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam. Ngongkos sendiri, beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasyid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua
kembali ya kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Ada menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong. Kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jinping ya. Karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jinping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah ntar perahu lo bocor nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kamu mau enak aja, kamu jadi presiden kan ente, ya, wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh nyermin di depan, bukan dari belakang meja. Dengan perjuangan dia kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Jokowi Dodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya. Ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan. Bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air.
bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Pelarangan ibadah kembali dan kembali terulang lagi. Apa salahnya sih orang berdoa? Rumah doa itu kalau di Islam seperti musola. Kita sering sekali berdoa di musola, bahkan sholat Jumat di pelataran, di parkiran, di gedung apapun, bebas kita. Ini bagi saya aneh bin ajaib. Berdoa di rumah doa dilarang. Rumah ibadah yang akan didirikan sulit sekali izinnya, karena penuh dengan lika-liku. Saya berulang kali mengatakan bahwa cabut SKB 2 menteri. Karena itu biang keladi, sulitnya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang beragama selain Islam untuk minta izin mendirikan rumah ibadah. Tapi sampai detik ini, sampai 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi hanya janji dan janji melulu dan tidak pernah ditepati. Termasuk Menteri Agama yang sekarang. Jadi apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Mergosari Sidoarjo itu adalah turunan dari amburadulnya penanganan perizinan rumah ibadah. Sehingga Kepala Desa merasa berhak dengan literasi yang minimal, dengan toleransi yang amblas, tidak mengizinkan orang untuk beribadah di rumah doa. Rumah doa itu tidak perlu izin. Jadi siapapun boleh berdoa. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, pemerintah tidak kunjung memperbaiki kondisi intoleransi di masyarakat.
apalagi dilakukan oleh kepala desa. Ini berbahaya. Agama Kristen itu agama resmi sah diakui negara ini. Apapun nama gerejanya, tidak ada alasan apapun oleh siapapun untuk melarang, termasuk FKUB. Memalukan sekali Indonesia ini kalau masalah-masalah ini disorot oleh dunia luar, sehingga di negeri Pancasila yang katanya semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, masih ada pelarangan rumah ibadah, masih ada pelarangan kegiatan ibadah. Bagi saya ini mengenaskan. Pemerintah harus peduli memberikan panduan kepada seluruh aparat di bawahnya sampai kepala desa untuk tidak boleh melarang kegiatan ibadah umat beragama apapun. Itu melanggar konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh kepala desa Mergosari ini agak aneh, karena masyarakat termasuk Karang Taruna tidak keberatan adanya kegiatan ibadah di daerah Tarik Mergosari Sidoarjo, tapi kepala desa kekeh untuk melarang orang berdoa. Berdoa seminggu sekali, coba. Ini seperti umat Islam kegiatan Jumatan setiap hari Jumat, bahkan kadang-kadang tidak di masjid, kadang-kadang mengkooptasi jalan, tempat parkir, atau apapun yang memenuhi syarat kebersihan. Tidak boleh ibadah itu dilarang. Kita sebagai umat Islam, sebagai yang katanya dalam tanda kutip mayoritas, itu harus mengayomi minoritas yang ada di negeri ini, bukan malah bertindak semaunya atas nama kekuasaan. Kepala desa Mergosari sewenang-wenang melarang umat beragama untuk menjalankan ibadahnya. Tidak boleh siapapun melarang kegiatan ibadah umat beragama apapun di negeri ini. Jadi saya mengucapkan prihatin kepada teman-teman saya gereja Pantai Kosta di Tarik Mergosari. Saya akan tetap bersuara untuk membela hak-hak beribadah umat beragama apapun. Saya umat muslim, saya merasa malu kalau di negeri yang katanya penuh dengan toleransi ini masih saja terjadi pelarangan ibadah. Kita umat Islam juga sering kok berdoa bukan di masjid, kita mengadakan acara di rumah, acara kadang-kadang menutup jalan. Apa nggak malu kalau kita dikembalikan seperti itu? Jadi saya mohon kepada Bupati Sidoarjo, termasuk Gubernur Jawa Timur, untuk menegur keras kepala desa seperti ini. Karena ini cikal bakal intoleransi yang tidak pernah kunjung terselesaikan di era pemerintahan Pak Jokowi. Jadi ini protes saya sebagai warga masyarakat yang merasa empati terhadap saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air yang seharusnya tidak mengalami gangguan dalam beribadah. Saya mohon maaf atas nama rakyat Indonesia karena pemerintah kita ternyata tidak seperti yang kita harapkan bisa menaungi rasa aman dan nyaman kita dalam menjalankan ibadah. Dan mudah-mudahan di pemerintahan berikutnya kegiatan atau keadaan seperti ini tidak terulang lagi. Ini PR besar pemerintah yang baru. Saya berharap nanti Presiden Prabowo lebih tegas, lebih mempunyai kepedulian untuk menjaga suasana toleransi di antara masyarakat dan tidak lagi ada pelarangan-pelarangan rumah ibadah yang selama pemerintahan Pak Jokowi sering terjadi dan tidak kunjung diselesaikannya dengan tuntas. Karena satu hal, karena SKB 2 menteri tidak kunjung dicabut, dan bagi saya itu adalah biang keladi. Mengapa aparat desa itu bisa semena-mena melakukan pelarangan ibadah
umat beragama lain. Ini yang harus dicatat. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas mengasung khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasung khilafah itu. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasung khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan